SMP 3 Ngamprah, mari bersama lawan bullying. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Tringams. Jadi tadi kita habis menonton video sosialisasi anti pembulian dari STIK atau Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Menurut saya video sosialisasi tersebut sangat bermanfaat untuk siswa dan siswi karena dapat mengurangi tingkat pembulian dan dapat menintrospeksi diri terhadap pelaku yang sudah melakukan pembulian ataupun itu. Harapan ke depan saya semoga di 3 Ngamprah berkurangnya kasus bullying dan terhindar dari kasus bullying. Jadi kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 82 melaksanakan pengabdian masyarakat kepada siswa-siswi SMP 3 Ngamprah dengan harapan siswa dan siswi SMP 3 Ngamprah lebih aware, lebih peduli dengan sesamanya agar tidak terjadi pembulian kembali. Jadi sosialisasi kita ini lebih kepada memberikan pencerahan kepada adik-adik supaya karena tingkat pembulian di sekolah cukup tinggi. Harapan kami supaya ke depannya orang tua maupun guru maupun sesama daripada siswa dan siswi lebih mengetahui teman-temannya yang menyendiri. Demikian, semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik. Yang paling banyak terjadi di SMP itu tentang bully. Ya mungkin ada teman-temannya yang suka menyendiri, introvert. Pasti ada aja yang geng-geng kan di sini. Misalnya cowok tuh punya geng apa segala macam. Terus temennya yang apa namanya yang sendiri-sendiri tuh, lu kutu buku gitu kan? Atau apa segala macam itu nggak boleh. Ya jadi teman-temannya harus saling sadar tentang temannya, harus diingetin. Kalau ada kayak gitu dilapor ke gurunya. Karena itu memang ya dari kecil kita rasain, kita ingat sampai gede nanti gitu loh. Jadi kalau ada dilihat teman-temannya kayak gitu, ya ditemenin, jangan dibiarin teman-temannya. Karena kita ada yang introvert, ada yang suka menyendiri, ada yang suka bergaul, ya. Nanti paparan akan disampaikan sama kakak kita Komang. Ya. Perkenalan diri, nama kakak Ikomang Mahendra Diputra. Saya berasal dari STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, di mana sekolah ini adalah sekolah pengembangan pertama dari lulusan Akademi Kepolisian. Tempatnya di mana, Adik? Yang tempatnya di mana? Tahu nggak? Di mana? Di Jakarta, ya. Saya orang Bali. Kami di sini bersama 9 orang rekan-rekan saya akan memberikan sedikit sosialisasi atau pemahaman tentang bullying. Aksi keji siswa SMP itu dilakukan tak hanya sekali, namun berkali-kali dengan korban lepas di lapangan. Dalam video tampak siswa lain melakukan aksi Ya cukup ya. Itu apa? Bullying ya, termasuk dalam tindak pidana kekerasan. Ya ini yang video yang kedua. Ya, yang ini dilakukan oleh para perempuan ya. Nah, ada beberapa bentuk kekerasan pada anak. Ya, di sini kita sampaikan secara umum ini adalah bullying. Yang pertama kekerasan fisik yang seperti tadi kakak sampaikan. Ini disimak dengan baik ya. Nanti akan ada door prize umroh bagi yang mampu. Tepuk tangan dulu. Ya, nah ini harus gini ya, harus perhatikan baik-baik karena ada 3 door prize utama. Mobil bagi yang mau beli nanti kalau udah sukses. Yang kedua, motor Yamaha. Dan yang ketiga, umroh bagi yang mampu. Semoga kita mampu semua. Amin. Ya, yang pertama adalah kekerasan fisik. Memukul, menampar, meninju, menendang, menjambak. Mungkin yang laki-laki kakinya ditarik kanan dan kiri. Terus di starter ya. Ada pelaku starter nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, jadi adik-adik kalau bercanda fisik, kakak harapkan tidak ada yang berlebihan. Apalagi di video. Kalaupun adik-adik mau nge-share videonya, tolong tanyakan ke temannya. Kira-kira mau nggak videonya di-share? Kalau tidak ataupun tidak pantas, tolong jangan lakukan hal itu ya.
Yang kedua psikis, dihina, dimaki, diancam, mana duitmu? Ya, ada nggak yang dimintain duit sama kakak kelasnya nih? Nggak ada. Betul nih yang ketawa-tawa ada nggak? Nggak ada. Mengancam, melarang berhubungan dengan keluarga, mengintimidasi. Selanjutnya, orientasinya seksual, memaksa untuk berhubungan seks, menyerang seksual, pencabulan, pemerkosaan. Ada pernah terjadi nggak? Nggak ada ya, saya harap nggak ada ya. Itu yang ketawa-ketawa, pernah terjadi nggak itu? Tuh, kok semua menghadap ke belakang. Ya, selanjutnya ekonomi, tidak diberikan nafkah. Sosial, dikucilkan dari pergaulan. Misalnya kalian ngajak teman-teman kalian, nggak usah diajak itu, dia itu nggak cantik, kita geng cantik aja, ya kan? Ada nggak gitu? Ada, ya kan? Ada nggak? Ya, di sini kita teman semua deh. Kita tidak tahu, jangan sampai teman kita yang sukses duluan, ya kan? Ya, selanjutnya penelantaran keluarga. Tindak bullying ini adik-adik bisa dipidana, ya, karena kita semua adalah siswa dan siswi yang baik. Seandainya adik-adik ketemu sama pelaku bullying, mari kita apa? Mari kita apa? Melaporkan, ya. Melaporkan kemana dulu nih? Kemana? Ke guru, ya. Pertama ke guru dulu. Kalau bisa, yang kedua dilanjutkan ke orang tua. Nanti silakan komunikasi, jangan didiamkan ya. Kalau ada teman kita yang kasihan, ingat kita sebagai hati nurani, tolong sampaikan. Sebagai contoh, nanti kan kita semua jadi orang tua ya. Kita jadi orang tua, punya anak kita dibully, mau nggak? Terus kalau teman-temannya lihat terus dibiarkan sama teman-temannya, mau nggak? Jadi mulai dari sekarang ya, adik-adik terutama yang laki-laki, kalau ada yang membuli temannya, kalau bisa jadi pahlawan itu akan diingat seumur hidup. Tapi kalau tidak mampu jadi pahlawan, seharusnya setidak-tidaknya silakan melapor kepada kemana? Guru ya. Nah ini berita yang kakak sampaikan, ini fakta yang terjadi ya. Jadi kakak memberikan sosialisasi ini bukan semata-mata semuanya diangan-angan, tidak. Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta. Ini adalah salah satu perundungan yang sudah mulai parah, betul? Guru madrasah Demak dibacok murid saat bagikan soal ujian. Nah mungkin ini karena muridnya sudah kelamaan menyimpan dendam atau apa, ya kan? Selanjutnya, siswa bakar sekolah di Temanggung karena sering dirundung. Nah, gimana? Hal-hal ini kita tidak tahu adik-adik, ya. Sakit hati seseorang, kesalnya seseorang, kita tidak tahu kapan kesabarannya habis sehingga memuncak. Betul atau betul? Selanjutnya, kisah pilu bocah SD Tasikmalaya dibully, dipukuli, dipaksa setubuhi kucing, depresi, malu sehingga meninggal. Itu kenyataan nyata adik-adik ya. Jadi itulah bahaya yang sangat besar tentang bully. Semoga kita semua dijauhkan dari bully tersebut. Kenapa? Nah, pentingnya perlawanan bullying. Menurut kakak ada beberapa hal yang menjadi faktor kita melakukan bullying dan menormalisasi bullying. Jadi menurut adik-adik, itu hal biasa nih. Itu hal biasa. Karena apa? Sering terjadi, kita sering melihat di media sosial. Jadi kita merasa hal itu biasa. Padahal seperti tadi yang kakak bilang, banyak efek samping yang terjadi. Tontonan, screen time yang berbeda. Artinya kita selalu sering nonton YouTube, Instagram, Facebook, yang melihat bahwa merundung itu enak, membullying itu enak, mengucilkan teman-teman itu enak. Jangan ya. Pergaulan. Jadi pengaruh handphone itu tidak terbatas waktu dan tempat. Jadi adik-adik kapanpun bisa menggunakan handphone, betul? Ada yang nggak punya handphone nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah ini salah satu bukti contoh kalau pengaruh gadget itu tidak terbataskan waktu dan tidak terbatas pada tempat.
Dan yang terakhir, percepatan pubertas. Kalau dulu itu pubertas itu anak-anak itu mulai SMP, zaman kakak itu SMP. Tapi sekarang SD udah mulai pacar-pacaran ya. Betul? Ada yang udah punya pacar belum? Sudah ya. Artinya jangan berlebihan. Jangan sampai adik-adik pacaran minta foto. Pernah dengar foto disebarkan sama pacarnya? Nah, hati-hati ya. Khusus untuk yang perempuan, silakan foto yang baik, jangan sampai foto yang tidak baik. Karena cinta semata, asik. Ya, karena cinta semata, habis itu putus, ternyata fotonya disebar. Mau nggak? Tidak ya. Dan yang laki-laki juga ya. Sekarang sulit kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sulit. Karena hanya waktu yang menjawab. Nah ini lingkaran setan. Nah, lingkaran terjadinya bullying pada siswa-siswa biasanya. Pertama dari pelaku ya kan. Ketika pelaku melakukan kekerasan, korban itu sakit hati nggak? Malu nggak? Kesel nggak? Nah setelah dia kesel, malu dan semuanya, pasti dia akan marah. Setelah marah dia akan sakit hati. Kemungkinan korban bullying tadi akan menjadi apa? Menjadi depresi sehingga dia adalah menjadi pelakunya. Jadi yang tadinya korban bullying, dia menjadi pelaku. Seperti tadi, dia bisa membakar sekolah. Dia bisa membacok temannya sendiri karena batas kesabarannya sudah habis. Nah ini yang paling penting. Paling penting dari hal yang kakak sampaikan ya. Ketika ada teman-teman kita yang dibully, teman-teman kita yang menurut kita berlebihan, contohnya dipalakin, dimintain uang, ada nggak? Yang perempuan ada yang mintain lipstik ke temennya nggak? Nggak ada ya. Yang laki-laki ada yang mintain uang ke kakak kelasnya nggak? Nggak berani ya. Nah itu, silakan adik-adik melapornya ke orang tua, ke guru ya. Harus melapor, harus berani melapor ya. Seandainya ada yang melapor itu bukan orang yang jahat adik-adik. Ingat, jangan sampai karena kita melapor itu menjadi kebaikan untuk kita dan semua ya. Nah setelah itu akan dilanjutkan proses ya, mungkin dipertemukan atau apa. Kalau berlebihan, kejahatannya sudah berlebihan, kemungkinan akan dimasukkan ke kantor polisi ya. Ada yang mau ke kantor polisi nggak? Mau dong jadi polisi ya kan? Nah, kalau yang penjara baru kita nggak mau. Oke, itu saja adik-adik yang bisa kakak sampaikan tentang bully. Semoga ganti kelas ya. Ya, semoga apa yang kakak sampaikan adik-adik, yang paling penting adalah kita berani untuk melapor ya. Semoga kakak harapkan SMP Negeri 3 Ngamprah tidak terjadi kasus bullying yang sama kepada teman-teman saudara-saudara kita semua di sini. Betul? Nama saya Nisa Bella Francesca Hafiz dari kelas 7. Jadi aku mau menanyakan sesuatu ya. Boleh kan? Izin? Sesuatu ya? Ya. Silakan. Mengapa pembulian itu bisa jadi? Ya, kenapa? Ya di sekolah lah. Oke. Apa awal penyebabnya bisa terjadi pembulian? Awal penyebabnya ya? Jadi kenapa bullying itu bisa terjadi? Salah satunya karena ada perbedaan. Di kelas ini pun sudah tertulis di sini. Ini kelasnya siapa? 7A. Oh bukan, adik-adik di sini. Di kelas 7A sudah tertulis stop bullying. Perbedaan bukan masalah. Mari saling menghargai di sekolah. Salah satunya adalah karena perbedaan. Contohnya, duduk aja dulu. Contohnya, karena mungkin temannya itu ada perbedaan. Tadi di slide yang bullying, misalnya dia beda agama. Mohon maaf ya, misalnya di sini mayoritas ada yang Muslim, kemudian ada satu yang berbeda, yang non Muslim satu. Itu bisa menjadi awal mula bullying, karena ini pernah terjadi
di saudara saya yang SD waktu itu, saudara saya termasuk yang minoritas. Kemudian teman-temannya tuh bilang jangan berteman sama dia karena dia berbeda. Contohnya itu. Kemudian dari fisik, perbedaan fisik juga bisa menjadi salah satu alasan terjadinya bullying. Ada si hitam, ada si keriting. Pernah nggak dengar begitu? Mungkin kita pikir itu sebuah bercandaan, tapi bagi teman-teman kita yang hitam itu, dia merasa, oh iya ya saya berbeda. Akhirnya dia merasa kecil hati, dia merasa untuk dia tidak bisa berbaur dengan temannya. Kemudian ini contoh fisik itu ya. Di sini memang dalam bentuk kekerasan, namun dalam semua hal ini adalah awal mula terjadinya bullying. Contoh fisik tadi sudah saya sebutkan. Penghinaan, makian, ketika ada yang tadi sudah saya jelaskan juga, ada yang keriting, ada yang hitam, dikatakan itu termasuk penghinaan ya. Kemudian itu menyerang psikisnya. Adik-adik paham psikis, mental, ya. Kemudian secara seksual mungkin ada perbedaannya itu mungkin pernah lihat mungkin ada teman-temannya yang laki-laki tapi dia mungkin lebih kalem dari teman laki-lakinya, akhirnya dibully. Yang perempuan mungkin rambutnya terlalu pendek, akhirnya dibully. Itu juga bisa jadi awal mula terjadinya pembulian. Kemudian ekonomi, status ekonomi, ada rekan-rekan yang mungkin teman-temannya, adik-adik yang orang tuanya mungkin pekerjaannya biasa saja, kurang mampu. Mungkin dari dia sendiri sebenarnya sudah minder. Ditambah lagi dari lingkungannya membuli dia. Kemudian sosial, ada anak baru dikucilkan lagi. Kemudian untuk penelantaran keluarga. Penelantaran keluarga masuk bullying, ada bisa kasih contoh nggak kira-kira? Mungkin ada yang orang tuanya kerja di luar negeri. Sebenarnya bukan ditelantarkan, tapi dia tinggalnya mungkin hanya dengan keluarganya yang lain, bukan dengan orang tuanya, dengan om tantenya atau hanya dengan kakek neneknya. Kemudian dari teman-temannya yang mengetahui itu bisa juga menjadi awal pembulian. Ada Isabella bisa ke depan. Tepuk salut. Ya ampun. Salut. Aduh. Terima kasih ya. Jangan cepet-cepet. Mau beli apa sih? Santai, angkotnya masih nunggu. Oke, santai. Kan misalnya kan udah bilang ke guru, tapi masih melakukan bullying, nggak apa-apa yang harus dilakukan Pak. Oke, sudah melapor tapi tetap melakukan bullying. Ya, tadi Mas Fadil Sigma. Ya kan sekarang Sigma kan zamannya. Jadi terima kasih jawabannya, pertanyaannya bagus banget tuh. Jadi kita semua mungkin saja bisa menjadi calon bullying, ya kan, calon korban. Semoga tidak, amin kan. Nah, kalau kita sudah lapor ke orang tua, kemudian guru tidak ada respon, ya kita pendekatan ke orang tua. Ayah, ibu, aku dibully. Jangan pernah malu untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan kepada orang tua kita. Bagaimanapun keadaannya, beliaulah orang tua kita. Jadi kita laporkan ke orang tua, tapi dengan memilih kata yang bagus. Jadi jangan ada dendam. Kalau kita dendam, kita sama saja seperti pembuli-pembuli tadi kan. Ayah, aku diejek Cipit nih. Aku diejek Cipit, gimana dong? Oh iya, kita juga harus untuk mengatur emosi kita nggak boleh ikut membalas buat bercandaan aja. Tapi ya kembali lagi ke rekan-rekan, ke adik-adik sekalian, itu intinya melapor ke orang tua ya. Jadi nanti orang tua yang mengatakan kepada gurunya. Demikian. Kemudian intinya tadi penyampaian dari Kak Bella, pertanyaan dari Kak Bella kan, kenapa sih bully itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor. Salah satunya itu ingin diakui. Kayaknya keren nih kalau aku ngejek si A, biar orang-orang tahu aku ini berani, aku ini orangnya asik. Padahal pembulian itu sama sekali tidak asik. Kita semua itu
kita harus paham semuanya. Kalau kita dibully itu nggak asik kan? Siapa sih yang suka dibully? Pasti nggak ada kan? Jadi jangan sampai kita jadi pembuli, dan semoga kita semua tidak jadi pembuli. Jadi adik-adik di sini, kakak harap ke depannya jangan sampai kita menjadi pembuli, dan kita adalah orang yang berani melawan pembuli. Tepuk salut dulu untuk Fadil. Tepuk salut. Fadil. Salut. Salut. Ini kan tadi kita membicarakan tentang kenakalan remaja dan bullying. Jadi yang mau kakak tanyakan, apa saja yang bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah? Ada yang bisa jawab? Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi nomor 1 fisik. Fisik contohnya apa? Nah, contoh fisik. Fisik misalnya Disaster. Ada yang bisa? cacat. Ya. Nah, Oke. Cacat. yang kedua yang psikis itu apa lagi? Ya, psikis. Psikis. Contohnya psikis apa? Apalagi yang ketiga? Sebelah. Seksual. Oke. Apa? Seksual. Seksual betul. Betul tidak? Betul tidak? Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Hazard. Jempol. Salut. Oke, go. Canggih. Ya. Kasih tahu dulu. Buat beli apa? Beli motor. Kalau masak iga pakai rempah. Makan bakwan daging kambing. SMP Negeri 3 Ngamprah. Mari bersama melawan bullying. Pak Mamat makan buah kiwi. Membawa nampan motifnya batik. Jangan bilang cakep lagi ya. Selamat pagi siswa dan siswi. Kalian sungguh tampan dan cantik. Ini contoh kecil ya, contoh kecil bullying ketika ada yang mau menjawab disoraki, itu contoh kecil bullying. Betul tidak? Karena secara psikologisnya menjadi terganggu. Jadi kalau ada yang nanya salah, ada yang menjawab salah, tolong jangan diteriaki. Sanggup? Sekalian, terima kasih banyak saya sampaikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih adik-adik. Karena waktu udah habis, kita selesaikan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. SMP 3 Ngamprah, mari bersama lawan bullying. Yeay!